Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Novianto dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Kemaritiman, Prodi D3 Keterlaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah teori dari buku Psikologi Industri dan Organisasi pada Perilaku Konsumen. Perilaku konsumen pada poin A, nilai pelanggan atau konsumen. Untuk bertahan hidup dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, sebuah organisasi atau perusahaan harus menyediakan target pelanggan dengan nilai yang lebih dibandingkan oleh para pesaingnya. Nilai pelanggan adalah perbedaan antara seluruh keuntungan yang berasal dari produk total dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan itu sendiri. Poin B, sifat perilaku konsumen. Sifat perilaku konsumen, setiap individu mengembangkan konsep diri dan selanjutnya apa yang didasarkan berbagai faktor internal, terutama psikologis dan fisik, dan faktor eksternal, terutama sosiologis dan demografis. Pada poin C, kelompok pengaruh pada perilaku konsumen. Jenis kelompok. Istilah kelompok dan kelompok referensi atau acuan perlu dibedakan, didefinisikan sebagai dua atau individu yang lebih berbagai satu norma atau suatu keyakinan tertentu baik secara implisit, eksplisit, saling ketergantungan satu sama lain. Jenis-jenis kelompok. Jenis-jenis kelompok pada perilaku konsumen terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya kelompok primer versus kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok sosial di mana hubungan antar anggotanya bersifat pribadi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Anggota-anggota kelompok itu terikat oleh kesetiaan yang kuat dan biasanya mereka melakukan kegiatan bersama-sama, menghabiskan waktu, serta mereka saling mengenal satu sama lain dan yang berperan dalam proses sosialisasi awal yang membentuk sikap perilaku, identitas sosial dan memberikan kenyamanan dan rasa aman. Kedua, kelompok formal versus kelompok informal. Kelompok formal terdiri dari anggota kelompok yang berinteraksi menurut struktur yang baku. Kelompok formal ditenggarai dengan adanya pembagian kekuasaan dan wewenang serta tujuan kelompok yang sangat spesifik. Kelompok informal terbentuk karena anggota-anggotanya mempunyai tujuan, pengalaman, kesukaan, dan kegiatan yang sama. Dalam kelompok informal tidak ada struktur. Selanjutnya, kelompok besar versus kelompok kecil. Besar atau kecilnya kelompok merupakan suatu yang sangat relatif. Apa yang penting di sini adalah bahwa besar kecilnya kelompok sangat berpengaruh pada bagaimana para anggota itu berinteraksi. Selanjutnya, kelompok yang mensyaratkan keanggotaan versus kelompok simbolik. Seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota dalam kelompok. Yang pertama, keanggotaan kelompok dalam kelompok ini mengakibatkan seseorang menyerap nilai-nilai kelompok, mengembangkan sikap-sikap tertentu, dan juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan sikap itu. Kelompok simbolis tidak mensyaratkan seseorang anggota untuk menjadi anggota, walaupun orang itu bisa saja menyerap nilai-nilai dan sikap-sikap tertentu, bahkan berperilaku sesuai dengan kelompok simbolis tersebut. Kelompok simbolis bersifat tidak tetap. Pada poin D, sifat persepsi individu. Di saat persepsi individu
Pengolahan informasi adalah rangkaian kegiatan di mana rangsangan ini dirasakan, diubah menjadi informasi, dan disimpan, digambar, lalu menggambarkan pemrosesan informasi yang berguna. Model ini memiliki 4 langkah utama atau tahapan, yaitu pemaparan, perhatian, interpretasi, dan memori. Ketiga langkah utama inilah pemaparan, perhatian, dan interpretasi yang disebut persepsi. Poin E, motivasi individu. Motivasi adalah kekuatan energi yang mengaktifkan perilaku dan memberikan tujuan dan arah perilaku tersebut. Emosi adalah perasaan pengolahan informasi serta serangkaian kegiatan di mana rangsangan yang dirasakan dirubah menjadi informasi dan disimpan menggambarkan pemrosesan informasi yang berguna. Sikap yang mempengaruhi sikap. Sikap atau attitude adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan individu. Konsep sikap yang terkait dengan konsep kepercayaan, belief, dan perilaku atau behavior. Sikap merupakan ungkapan perasaan tentang suatu objek, apakah objek tersebut disukai atau tidak. Sikap juga menggambarkan kepercayaan terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut. Sikap dan yang mempengaruhi sikap. Berikut ini adalah beberapa sikap yang mempengaruhi sikap. Yang pertama, sikap memiliki objek. Yang kedua, konsistensi sikap. Yang ketiga, sikap bisa positif, negatif, dan netral. Yang keempat, sikap dapat dibedakan berdasarkan intensitasnya. Yang kelima, resistensi sikap. Yang keenam, presintesi sikap. Yang ketujuh, keyakinan sikap. Dan yang kedelapan, sikap dan situasi. Demikianlah penyampaian teori yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal penyampaian saya terdapat kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih.